Oke. Cek. Halo, satu. Oke. Oke, 3, 2, 1. Ayo kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau ada yang belum kenal, ya perkenalkan. Saya Nanda Pradika, NIM 7111181011. Ya, perwakilan dari kelompok 8 akan melaksanakan podcast. Nah, saya di sini kebetulan sebagai moderator dan juga ada 3 teman saya yang akan membahas mengenai kasus COVID ini jika dikaitkan dengan materi yang ada di dalam mata kuliah kognitif kali ini. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh kita perkenalan dulu. Mungkin pertama dari Dio, silahkan. Bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Diano Papusandi, NIM 71118019 dari kelas 4A. Ya, oke. Ya, selama ini Dio masih di rumah kan ya? Aman ya? Ya, masih di rumah, alhamdulillah. Paling keluar rumah buat berjemur doang. Yang penting tetap jaga kesehatan, oke? Nah, selanjutnya silakan kepada Vindi, bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Vindi Aulia. Oh ya, Vindi, mikrofonnya bisa lebih deketin lagi ya? Kurang apa sih? Kurang keras ya, oke. Silakan lagi. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Vindi Aulia NIM 71118102. Oke, nah silakan kepada Gianina. Perkenalkan, nama saya Gianina Melinda Fortuna, NIM 7111181040. Ya, oke. Nah, teman-teman semua pada lagi di rumah kan ya sekarang? Ya, di rumah. Ya, oke. Iya, di rumah. Nah, Ya, di rumah. nah, berkaitan sekarang lagi di rumah nih ya. Kalian tahu sendiri kan ya, alasannya kenapa sih kok kita lagi berada di rumah gitu? Karena kita nih kan lagi mengikuti program pemerintah gitu ya untuk stay at home karena kasus COVID-19 ini juga gitu ya. Nah, mungkin sedikit basa-basi dulu lah mengenai COVID ini gitu. Tanggapan kalian ini menghadapi COVID ini tuh bagaimana sih? Apakah bagi kalian ini haruskah menjadi kewajiban yang menjadi gimana gitu atau meresahkan atau bagaimana gitu? Mungkin dari Dio dulu bisa dijelaskan? Ya, tanggapannya ya menurut saya wajib untuk tetap stay at home ya, untuk biar mencegah penyebaran kasus si COVID-19 ini, biar nggak banyak yang keluar juga. Kasian itu tenaga medis kewalahan dan kita juga bosan di rumah terus gitu ya. Iya bener. Jadi kita harus mengurangi dari mengikuti kebijakan pemerintah seperti itu kan ya. Oke. Ya, betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya silahkan mungkin Vindi ada yang mau dijelaskan mengenai COVID ini berdampak pada Vindi bagaimana gitu? Oke, kalau menurut saya sih tanggapannya ya mungkin sebaiknya nih kita di rumah aja dulu sekarang. Tapi jangan terlalu yang kayak paranoid banget gitu. Jangan berlebihan gitu kecepatannya sampai yang kayak pokoknya kalau sekali menyentuh orang tuh langsung cuci tangan gitu ya. Pasti nggak perlu kayak gitu juga, takutnya Ya, yang penting mah tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, karena kita tahu sendiri lah lagi COVID kayak gini mah memang serba zolim gitu ke orang tuh, jadi serba suuzon gitu ke orang mungkin gitu. Ya, sekarang mungkin dari Gia kayak gimana tanggapannya? Mas, dari pemerintah untuk kan home self quarantine ini banget karena untuk mencegah penyebaran COVID-19-nya ini udah sih itu. Terus kalau misalkan emang mau keluar rumah untuk keperluan yang mendesak, mungkin lebih dijaga aja untuk melakukan ya pokoknya untuk dijaga aja sih. Oke, bener. Emang sih. Jadi pokoknya mah yang pasti harus mengikuti setiap kebijakan pemerintah gitu, benar-benar sesuai protokol gitulah ya. Oke. Nah, kalian pasti inilah ya yang suka nonton TV gitu ya di rumah atau mungkin buka HP, buka Instagram atau buka yang lain gitu ya. Mungkin ya kalian juga ngelihat gitu ya ada kasus di mana masker gitu, karena ini sebagai kewajiban gitu sebagai diri kita gitu untuk menjaga kesehatan ini, banyak yang orang-orang justru malah menimbun masker dan beralih profesi menjadi penjual masker gara-gara ada COVID ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa jelaskan kenapa sih kok kejadian ini bisa terjadi gitu. Mungkin dari Vindi dulu bisa dijelaskan kayak gimana. Vindi, ada pendapat mengenai kasus ini? Boleh kalau misalkan pendapat mungkin dari
mereka tuh melihat kayak peluang usahanya besar gitu. Di saat orang-orang lagi awal-awal si COVID ini muncul kan kita kayak panik banget gitu. Benar-benar yang sebenarnya tuh nggak perlu pakai maskernya gitu kan. Jadi mereka tuh memanfaatkan peluang itu gitu untuk kepentingan dia sendiri. Iya bener ya, malah memanfaatkan demi raupan rupiah seperti itu ya. Iya, padahal banyak yang buat apa ya kan kita nggak sejajar. Iya bener. Nah kalau dari dia sendiri kayak gimana tanggapannya? Sama sih kayak Vindi gitu, mungkin karena emang untuk mencari rezeki, terus kan untuk diri sendiri gitu, untuk kepentingan diri sendiri, karena mungkin dengan adanya kayak gini gitu ya, pandemi gini, ekonominya juga jadi menurun gitu, jadi mungkin emang untuk keuntungan sendiri. Iya, jadi dianggap memang udah wajar. Udah wajar gitu kan? Iya, oke siap. Kalau dari Dio sendiri nih, dari Abang Dio bagaimana? Ya pertama seharusnya yang menimbun itu nggak perlu lah ya, kasihan juga gitu tenaga medis yang benar-benar membutuhkan, sama emang yang orang-orang yang membutuhkan di saat mereka lagi butuh ya mereka mengalami kelangkaan sama masker sama si penimbun itu aja sih. Ya sih ya bener. Nah mungkin dari pendapat kalian semua nih ya bisa dirangkum gitu ya, ternyata apa yang mereka lakukan gitu sebagai penjual masker ini, ternyata mereka tuh kalau dikaitin sama materi kita gitu mengenai psikologi kognitif, ternyata ada kaitannya loh, terutama dalam materi decision making. Itu ternyata di decision making dijelaskan ada affability heuristic. Affability heuristic itu adalah teknik pengambilan keputusan atau decision making, yaitu dengan apa sih? Keputusan itu ternyata dia buat itu berdasarkan probabilitas dan juga frekuensi yang ada gitu. Nah, kita tahu sendiri kan mungkin kalau misalnya dari COVID ini kan masker itu dibutuhkan di mana-mana gitu. Kalau nggak pakai masker mungkin harus ditilang lah sama polisi kalau misalnya naik motor atau naik mobil, atau mungkin dirazia sama camat setempat, atau mungkin dirazia sama yang lain ya, entahlah gitu ya, atau mungkin ada yang memang kesadaran sendiri gitu, sehingga akhirnya mereka beralih profesi untuk menjadi tukang masker itu karena melihat probabilitasnya sangat tinggi gitu, sehingga affability heuristic ini justru bisa juga menjadi dasar gitu dari dari penjual masker ini gitu, yang awalnya bukan penjual masker gitu. Nah mungkin pendapat dari teman-teman nih ya, selain affability heuristic atau decision making bahkan gitu, kira-kira ada materi yang lain gitu nggak sih yang berkaitan gitu ternyata dari kasus ini? Pertama mungkin bisa dijelaskan dari Gia dulu, silakan. Mungkin menurut aku ya sebelum masuk ke decision making ini masuk juga ke deductive reasoningnya, yaitu di bagian the belief bias effect. Jadi orang tuh membuat penilaian berdasarkan keyakinan sebelumnya dan pengetahuan umum, bukan pada aturan logika. Nah, jadi mungkin si penjual masker ini tuh sebelumnya punya berpengalaman kalau misalkan ada barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka mempunyai nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu pas saat ini kejadian seperti ini juga dia melakukan hal berpikiran bahwa berarti kalau ngejual masker juga bakal mempunyai nilai yang tinggi gitu masker ininya. Nah terus orang ini tuh membuat kesalahan karena logika masalah penalarannya itu bertentangan dengan pengetahuan latar belakang mereka, sehingga dia tuh akan mencari informasi tambahan yang relevan dengan pemikiran bahwa kalau menjual masker ini mempunyai nilai yang tinggi. Menurut aku sih itu aja. Iya bener. Itu berarti ada kaitannya sama materi deductive reasoning gitu ya, karena belief bias effect ini itu ternyata dia tuh menilai suatu kejadian atau suatu hal-hal fenomena itu berdasarkan dari keyakinan dia sebelumnya, yaitu dari pengalaman dia sebelumnya, bukan berdasarkan logika pada saat itu. Sehingga ternyata dari belief bias effect ini kan top down gitu ya, proses top down, jadi mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya, ternyata berkaitan sama hindsight bias juga. Nah hindsight bias itu apa sih? Jadi mereka itu, yang penjual masker itu, seakan-akan mereka merekonstruksi pengalaman-pengalaman mereka terdahulu gitu ya, mungkin menjual apa gitu melihat dari probabilitas dengan kejadian saat ini, sehingga apa? Akhirnya ya udahlah, karena musimnya lagi musim ini gitu ya, lagi musim COVID gitu, ya udah mending saya jualan aja gitu masker gitu, karena menguntungkan terlihatnya seperti itu. Bener-bener oke. Seperti itu kan ya Gia?
Oke. Iya, kayak gitu. Nah, oke. Sekarang dari Dio, ada pendapat nggak? Silakan. Ya, saya paling ngebahas dari yang ekspresi ke bawah yang overconfidence. Iya. Jadi keyakinan berlebih dari seorang penimbunya, berarti dia punya penilaian kepercayaan diri lebih tinggi dari seharusnya. Misalnya kayak gini, saya yakin kalau saya menimbun masker dan menjualnya lebih tinggi, saya mendapatkan keuntungan dan orang butuh banyak gitu. Orang butuh masker di saat apotek-apotek lain mengalami kelangkaan. Seperti itu. Terus kenapa sih bisa overconfidence? Nah, biasanya lebih percaya diri dan orang-orang biasanya lebih percaya diri dalam keputusan mereka sendiri daripada prediksi yang didasarkan pada pengetahuan objektif secara statistik. Gitu. Jadi cenderung melebih-lebihkan suatu informasi itu sih menurut saya. Iya, benar-benar ya. Jadi bisa disimpulkannya memang ternyata tadi itu yang dijelaskan oleh Gia juga ternyata berhubungan sama apa yang dijelaskan oleh Dio seperti itu. Karena mengapa? Karena nih yang pertama ya, belief bias effect itu kan menilai dari keyakinan dia gitu. Dia tuh sangat memiliki waham atau keyakinan yang benar-benar kuat gitu. Sehingga akhirnya karena keyakinan itu dirasa benar, dirasa wah pasti benar gitu, akhirnya dia overconfidence. Seperti itu kan ya Dio ya? Ya, betul sekali. Nah, oke. Nah, selanjutnya kepada Vindi, mungkin silakan dijelaskan. Mungkin ada materi yang berkaitan gitu menurut Vindi gitu. Oke, mungkin saya sih satu pendapatnya sama Nanda. Gitu ya. Itu kan pengambilan keputusan yang didasari itu perkiraan frekuensi dan probabilitas. Mungkin dari itu sendiri tuh kayak dia udah memperkirakan nih, waktu awal kan kita belum masuk nih kan ke Indonesia, dia udah memperkirakan, oh berarti ini mau masuk nih ke Indonesia. Nah, dia udah mulai apa ya, menyusun strategi gitu, udah mulai nyari masker kemana-mana dengan harga murah, dan dia timbun dulu nih, dia nggak jual dulu nih. Ntar setelah di Indonesia udah mulai kebutuhannya udah mulai tinggi, baru dia keluarin dengan harga tinggi. Dan probabilitasnya itu mungkin dia merasa yang dia lakukan ini tuh bakalan menguntungkan besar banget buat dia, makanya iya sih benar. Nah, berkaitan sama yang jelasin sama Vindi juga ya, ternyata tuh berkaitan kenapa sih kok orang-orang itu dengan gampangnya gitu mereka pinginnya udahlah aku melakukan hal ini gitu, karena mereka tuh memiliki confirmation bias juga gitu. Confirmation bias itu apa sih? Jadi mereka tuh ya ada hipotesis yang mungkin ya dari orang lain lah atau mungkin dari diri sendiri yang mereka terima aja gitu. Harusnya hipotesis itu kan mereka uji, terus mereka ya melakukan penelitian atau kayak gimana gitu ya. Tapi ini kan mereka belum aja terbukti benar, tapi mereka udah langsung terima aja. Nah, makanya mungkin ada kesalahan di situ juga gitu. Jadi sebenarnya orang-orang ini banyak yang terlalu overconfident sih, yang benar kata Dio gitu. Mereka terlalu percaya diri sehingga mereka melewati prosedur-prosedur yang harusnya mereka lakukan gitu untuk melakukan decision making untuk menjadi tukang masker seperti itu. Nah, mungkin kalau kita berbicara masalah kasusnya bagaimana atau secara politiknya atau bagaimana gitu, mungkin nggak akan habis-habis gitu ya, durasi juga mungkin nggak akan mencukupi gitu ya. Oke, sekarang yang poin paling penting adalah menurut kalian nih, bagaimana harapan dan juga solusi gitu ke depannya agar kasus ini itu tidak menjadi meresahkan atau mungkin kita juga bisa lebih positif lah menghadapi kasus COVID-19 ini gitu. Silakan dari Dio dulu, bisa dijelaskan mungkin? Silakan. Oke, yang pertama sih mungkin menggunakan masker kain dulu ya, yang bisa dibuat sendiri atau ada orang yang lain yang jual masker kain, kita bisa beli itu. Terus kita sering berpikiran positif, mulai dari olahraga di rumah, workout di rumah, terus kayak emang sering-sering ngobrol lah sama keluarga di rumah aja sih. Iya, oke. Yang penting mah ikuti aturan pemerintah gitu ya. Betul. Oke, benar. Nah, selanjutnya sama kalau Vindi nih, kata Vindi kayak gimana nih harapan sama solusinya? Ya, Vindi, gimana Vindi? Vindi ke-mute. Oh, Vindi ke-mute, Vin. Iya. Oke, silakan. Menurut saya sih, saya lebih kayak satu pendapat yang sama dia. Mungkin sekarang untuk mengurangi
peluang si penimbun masker ini tuh semakin banyak, itu kita ya udah jangan dulu beli maskernya dia gitu. Jadi kita beli masker, ya mungkin beli masker kain yang kita beli sekali itu bisa dipakai beberapa kali gitu kan, soalnya kan bisa dicuci. Nah mungkin kalau untuk jalan keluarnya sendiri nih, mungkin dari pemerintah sendiri mempertegas lagi peraturan gitu kan. Waktu awal-awal banyak banget sempat yang kayak banyak raja-raja gitu kan pelindung masker terus di penjara. Nah sekarang tuh kalau misalkan kita lihat di berita tuh udah nggak ada sama sekali gitu, kayak udah pergerakan itu udah kayak berhenti gitu. Gitu tuh kan. Ya oke. Pendapatnya berarti sama Dio gitu. Oke. Nah dari Gia nih kayak gimana nih harapan sama solusinya gitu? Kalau untuk harapan sih sesuai sama yang Dio dan juga Vindi bilang, jadi jangan ya gunakanlah masker kain. Kalau misalkan masker yang medis ya peruntukan untuk medis aja gitu, karena dengan cara ini juga bisa mengurangi ya itu tadi yang Vindi bilang. Jadi penimbun maskernya juga kan nggak akan gimana ya, maksudnya nggak akan bertindak lanjut lebih lanjut gitu. Nah cuman kalau untuk solusinya mungkin nyambung ke the confirmation bias yang variation on the Western select stats. Jadi langkahnya mungkin kalau dari pemerintah mungkin jadi dikasih taunya dengan cara yang halus, terus juga dikasih instruksi yang jelas kalau misalkan nimbun masker ini nggak baik, dan juga ini tuh lebih baik si masker ini tuh diperuntukkan untuk medis, dan juga ada kontrak sosial di mana mungkin lebih konsekuensi kan penimbun ini tetap masker ada konsep itu dari si sekitarnya ke direction of ya. Oke. Si akar yang konsekuensi loh. Udah cukup. Ya oke. Nah, tadi emang agak putus-putus ya, tapi aku udah dapat sedikit sedikit kesimpulannya dari dia. Memang kita tuh harus bisa mulai dari persuasif dulu gitu ya. Pertama dari harus bisa kasih tahu pelan-pelan gitu. Pertama ya kasih tahu biasa gitu. Terus kalau misalnya dia memang tetap ngeyel baru tambah keras ya kayak gitulah, sesuai dengan prosedur seperti itu kan ya, berarti ya. Oke. Ya, berhubung kita juga sudah beres gitu ya, udah sampai harapan sampai solusi, ya mungkin biar saya jelaskan dulu secara kesimpulannya ya, secara garis besarnya gitu, apa yang kalian omongkan gitu ya selama ini. Jadi emang sih ya, kita ini selama ini di rumah itu bukan tanpa alasan gitu, bukan karena rebahan lah, atau karena males-malesan lah, atau karena apa gitu, tapi memang karena COVID ini gitu ya, mengharuskan kita untuk mengikuti aturan pemerintah gitu untuk stay at home seperti itu. Karena untuk mengurangi juga COVID ini, daripada kita menularkan kepada orang lain, kan lebih baik kita menjaga diri gitu, seperti itu ya. Terus juga untuk tanggapan teman-teman sih memang ya kebanyakan ya tahu sendiri gitu ya, kalau misalnya COVID ini memang tidak menguntungkan gitu, mungkin beberapa pihak gitu ya, tapi ternyata memang memberikan hikmah tersendiri gitu, seperti itu. Nah kalau dikaitin nih sama materi kognitif, ternyata awal mulanya gitu ya, mereka itu kok bisa menjadi penjual masker gitu. Karena kenapa gitu? Ternyata penjual masker itu memang melihat dari availability heuristiknya, itu hal yang pertama gitu. Karena mereka tuh melihat keputusan atau membuat suatu keputusan untuk menjadi tukang masker itu melihat dari probabilitas dan juga frekuensinya. Ditambah juga ada hindsight bias-nya, yaitu mereka punya pengalaman gitu, kalau misalnya musim ini, aku juga harus jualan ini, gitu, seperti itu. Terus juga ada yang dia katakan mengenai belief bias effect juga, proses top down gitu, mengenai penilaian gitu. Dia tuh menilai berdasarkan keyakinan dia juga gitu sebelumnya, bukan berdasarkan logika pada saat ini, seperti itu. Nah, mungkin kalau memang kita lihat gitu ya dari kasus COVID ini, penjual masker tuh malah justru makin saja banyak ya, karena yang tadi saya jelaskan seperti itu, sehingga mereka ya overconfidence gitu, udah percaya diri aja lah, ngapain peduli sama COVID-nya, yang penting saya bisa berjualan gitu dan bisa mendapatkan penghasilan yang justru malah berlebih, seperti itu. Nah untuk harapan dan solusi dari teman-teman juga memang ternyata yang penting itu adalah kalau masalah masker ini lebih baik kita menggunakan masker kain gitu.
Karena kenapa? Karena saya pernah baca dalam penelitian gitu, bahwa ternyata virus ini bisa mati di deterjen seperti itu. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, ada apa sih, habis menggunakan masker itu langsung aja cuci pakai deterjen, kan udah langsung mati gitu, seperti itu. Terus juga untuk solusinya gitu ke apa sih, ke depannya supaya masyarakat juga bisa bisa mengikuti gitu. Ya pertama memang kita harus melangkah persuasi gitu ya, dengan pelan-pelan, terus habis itu keras, kalau misalnya enggak ya keras lagi gitu, sesuai dengan aturan dan prosedur gitu. Seperti Yusuf Kala juga pernah bilang gitu dalam suatu interview, bilang bahwa kita ini butuh ketegasan juga gitu kalau misalnya sudah ada masyarakat yang agak ngeyel gitu seperti ini. Ya alhamdulillah ya, kita sudah beres gitu, sudah sampai akhir dari penjelasan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak deh, terakhir nih, sebelum kita ditutup nih? Satu kata aja lah. Oke, boleh deh. Silakan. Ya, oke, kita berjuang untuk semua orang, bukan untuk diri kita sendiri. Mantap. Oke, siap. Oke, ya, semoga kata-kata Dio tadi memang benar, harus kita pahami gitu, bahwa ini tuh demi bersama, bukan demi diri sendiri, seperti itu. Oke, yaudah saya tutup saja. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih banget. Dan karena ini juga suasana lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada salah-salah. Karena namanya juga manusia pasti selalu banyak salah, seperti itu ya. Kita sama-sama belajar lah, seperti itu. Oke? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Sukses, oke.